Apa yang harus dilakukan oleh kuasa hukum? Saya ingin mengingatkan kepada semua teman-teman rekan saya kuasa hukum, termasuk senior saya Mbak Elsie Sarif, ya, agar kita tidak terjebak di dalam perang antar kuasa hukum. Perang opini kepada publik yang nantinya menyesatkan kebenaran dan keadilan. Jadi silahkan Anda semua saudara-saudaraku ini menegakkan hukum, membela kepentingan klien, tapi dalam batas yang sehat. Insya Allah suatu saat kita akan diuji diadili juga oleh Allah atas ketidakadilan yang kita buat itu. Nah, kemudian saya mau masuk ke case pertama. Menarik bagi saya ketika tadi dinarasikan adanya arahan dari Ibtu Rudiana. Saya tidak mengerti bagaimana bentuk arahan ini, ya. Apakah Ibtu Rudiana ini terlibat di dalam proses penyidikan atau tidak? Karena tadi Mbak Elsa bilang beliau kan bukan reserse, gitu ya. Nah, terus kalau bukan reserse, ya berarti kan tidak terlibat di dalam reserse krim loh ya, krim mungkin reserse di tempat lain ya nggak ada masalah ya. Tetapi dalam kasus ini beliau tidak boleh terlibat dan ada di dalam pengarahan-pengarahan. Karena apa? Yang namanya penyidik itu tidak boleh konflik kepentingan dengan perkaranya. Karena ini korban adalah anaknya sendiri gitu ya. Karena konflik ada anaknya sendiri. Nah, saya tidak tahu bagaimana kebenaran itu harus diperiksa secara detail, secara jujur, secara benar. Jangan semua pemeriksaan juga ada rekayasa nanti, ya. Nanti kita menutup satu kebohongan dengan kebohongan lagi, tutup lagi dengan kebohongan, akhirnya penuh dengan kebohongan. Akhirnya orang bilang sudah sesat peradilan ini. Ya, kapan rakyat kita mau percaya lagi? Kalau anda para lawyer pun menyesatkan rakyat. Padahal nama kita lawyer ini sudah sangat sesat sekarang. Ayo kita bangkit, kita bangun kembali. Tadi sempat dikatakan oleh Bang Jutek bahwa sebenarnya kalau nanti posisinya Liga Akbar sudah mencabut keterangan, Dede sudah mencabut keterangan, terpidana ini ada yang sampai seumur hidup begitu ya. Lantas bagaimana? Cukup kuat nggak keterangan Aib saja begitu? Nah, sekarang saya mau masuk ke case ini, ya. Yang namanya seorang saksi, tidak sedikit loh fakta yang kita temukan di ruang sidang yang berbohong di ruang sidang. Tapi kita tidak bisa memproses dia karena ada tembok-tembok yang mau berhalangan dengan yang dihalangin. Karena apa? Untuk orang berbohong memberikan keterangan palsu di ruang sidang ada ketentuan KUHP menyatakan bahwa hakim dengan penetapannya menetapkan dia memberikan keterangan palsu. Nanti oleh jaksa penuntut umum diproses kasus sudah. Selama hakim tidak menjatuhkan sanksi dia memberikan keterangan palsu di ruang sidang, kita nggak susah mengitukan. Nah, tolong diingat ini saya memberikan pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia, ya. Ada pasal di KUHP saya lupa 242 kalau nggak bukan sekitar 200-an 242. Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan dia dihukum 7 tahun penjara. Tapi itu ada proses sendiri ya? Dia lewat proses. Tetapi kalau keterangannya itu justru memberatkan terdakwa dalam perkara pidana, keterangan sampai 9 tahun. Nah, tolong hati-hati juga ini. Kalau Dede ini ya, Anda sudah memberikan keterangan palsu, kalau memang benar Anda mengatakan itu arahan dulu. Dan dia mengakui bahkan kan? Ya, kalau memang benar Anda diancam 9 tahun penjara karena keterangan Anda telah merugikan orang. Tetapi masalahnya begini. Tetapi masalahnya begini, jangan takut dengan ancaman 9 tahun. Takutlah dengan bahwa Anda telah menzalimi orang yang sudah masuk dalam penjara seumur hidup. Perbaiki, kalau ada kesalahan dalam hidup ini, semua orang punya kesalahan. Mbak Elsa punya salah dalam hidup, saya punya salah, Anda semua punya salah. Perbaiki kesalahan itu, tegakkan kebenaran, dan jangan takut dengan ancaman itu. Tadi kan dibilang rekan lawyernya Pak Rudiana akan bukan lawyer Pak Pitra. Akan kami lapor somasi. Jangan gentar kalau memang Anda benar. Tapi kalau memang Anda sudah keliru dalam membuatkan statement-statement tadi, minta maaf. Apa yang disarankan oleh Pitra tadi, ya lakukan. Minta maaf, saya keliru. Tapi kalau Anda benar, yakin Anda benar bahwa inilah kebenaran dan ini kesempatan bagi Anda menegakkan kebenaran, no problem. Dah dihukum
9 tahun bisa saja Anda tidak sampai 9 tahun, mungkin 9 bulan diberikan oleh hakim karena apa? Anda telah memperbaiki keterangan yang palsu. Anda mengambil resiko, bisa saja hakim meringankan. Dalam kasus si Pak Sambo itu, si yang menembak itu, bahkan dihukum sangat ringan karena apa? Dia telah mengungkapkan kebenaran. Nah, tapi ingat ya, proses keterangan yang disampaikan ini termasuk keterangan Anda barusan, proses yang keterangan yang diberikan oleh si beberapa orang saksi tadi yang mencabut keterangannya tidak ujuk-ujuk. Karena apa? Keterangan mereka di ruang sidang itu telah menjadi fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan inilah kemudian oleh hakim diolah bersesuaian satu dengan yang lain menjadi fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum itulah kemudian diputuskan oleh hakim. Dan putusan itu sudah berkekuatan hukum. Sedikit lagi. Penting ini karena ujungnya kalimat di sini. Ini sudah menjadi fakta hukum dan menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah ini dengan Anda memberikan keterangan di akta notarial merubah itu? Tidak. Tidak. Tetapi bisa merubah kalau misalnya tim lawyernya menjadikan ini sebagai bukti baru. Bukti baru nanti kan diperiksa mereka di sidang PK, di sidang tahap di pengadilan tingkat pertama, bukan langsung di MA ya. Diperiksa mereka di situ. Di bawah sumpah mereka memberikan keterangan, diperbaiki, dicatat oleh panitera semua, dikirim oleh majelis ke Mahkamah Agung.